Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang solih-solihah, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Still with Miss Isna, we are start our lesson. Please prepare your pen or your pencil, your pen or your pencil. Okay, are you ready? If you are ready, you can open on page 6 unit 1. Page 6 unit 1. We are continue our material. That's right. Okay. Miss wants speak in bahasa for more clearly. Ya, jadi Miss Isna akan melanjutkan materi selanjutnya ya. Kita sampai halaman 6 unit 1. Semuanya sudah dibuka, sudah dipersiapkan. Oke. Nah, kemarin kita sudah mengartikan what's the meaning of wheels and axle, wedge, lever, inclined pen, pulley, and screw. Do you remember what the meaning of that? Wheels and axle, apa artinya? Roda dan poros. Wedge, ya baji. Next, levers, pengungkit atau penjepit. Good. Inclined plane, this is for example. Good. Bidang miring. Pulley. What the means of pulley? Katrol. And then the last screw. Screw nih, contohnya nih. Apa itu? Iya, skrup. Nah, selanjutnya kita di sini akan belajar tentang simple machine. What the meaning of simple machine? Kita akan tulis bersama-sama di sini. Simple machine sama dengan apa itu? Mesin sederhana. Sederhana. Okay, you are write down simple machine, mesin sederhana. Semuanya sudah? Sudah. Jadi, mesin sederhana itu, Miss wants translate this, simple machine have just one or two part. Mesin sederhana itu mempunyai satu atau dua bagian. Contoh-contohnya di sini ada wheels and axle, roda dan poros. Roda dan poros di sini sudah ada picture-nya, sudah ada contohnya. Ini contoh dari wheels and axle. Next ada wedge. Wedge itu it is includes to simple machine. Masih sama ya, di sini masih termasuk simple machine atau mesin sederhana yang digunakan untuk its cast split of cuts. Jadi untuk memotong suatu benda itu namanya wedge. Di sini contoh dari wedge itu adalah apa ini? X. Good. X ya. X ya. X itu apa X? Kapak. Good. Lanjut, lever. Lever itu apa? Lever itu pengungkit. Di sini nih contohnya ada suatu picture, ada suatu gambar. Gambarnya apa itu? Jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu termasuk lever. Good. Jadi jungkat-jungkit atau lever ini fungsinya itu untuk apa? Untuk menggerakkan suatu benda ke atas. Push down on one side and the other lift up. Jadi up and down untuk menggerakkan suatu benda ke atas dan ke bawah. Next, di sini selanjutnya ada apa? Inclined plane atau bidang miring. Bidang miring itu gunanya untuk mempermudah suatu objek atau suatu benda, memindahkan suatu benda. Nih contohnya nih. Contohnya, inclined plane is ramp. Ramp itu apa? Ramp itu lereng, jadi turunan. Turunan itu termasuk inclined plane.
Next one, di sini ada pulley. What the mean of pulley? Pulley itu look at the picture. Apa itu di situ? Katrol. Good. Katrol. Di sini katrol itu digunakan untuk apa? Untuk mempermudah suatu pekerjaan nih. Cara kerjanya yaitu suatu tali ditarik dan tali lainnya akan bergerak. This is for a pulley. And the last is screw. What the mean of screw? Screw itu artinya sekrup. Sekrup itu untuk apa sih? Untuk apa? Mengencangkan suatu benda ya. Screw can be used to be hold things together and to raise and the lower things. Jadi skrup itu untuk memperkencang atau digunakan untuk benda ya, untuk wrap, untuk mengunci suatu benda. Okay, that's right. Now we are write down the simple machine, the 6 simple machine. Okay, sekarang kita akan tuliskan simple machine. Kalian boleh tuliskan di sini simple machine-nya from the number one. Yang pertama tadi apa di sini? 1, wheels and axle. Tuliskan di sini. Wheels and axle. Number 2, what the number 2? Good, weight. 3, lever. Good. Number 4, inclined plane. We write down together. 5, pulley. Good. The last is screw. Good. Everybody have done. Jadi simple mesin yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas, itu ada 6. First, wheels and axle, weight, lever, inclined plane, pulley, and screw. Everybody have done. Semuanya sudah ditulis. Good. Ini pembelajaran juga sudah kita pelajari in the 3rd grade. Sudah dibahas di kelas 3. Oke? Next one, kita akan jawab dulu. This is any question. What is the common name for the weights you use to cut a cake? Discuss with a partner and write its name. Nih, Miss akan translatekan. Benda apa saja yang biasa kamu gunakan untuk cut the cake with? Benda tajam untuk memotong suatu kue. Coba apa saja? Contohnya. What is? Apa? Good. You can write down. Knife. Apa itu Miss artinya knife? Knife itu artinya pisau. Boleh ditulis. Sudah semuanya? Next one. Number 6. Number 5. We are skip. Next one. Number 6. With simple machine, what you use for it starts below. Discuss with a partner. Mesin sederhana apa yang kalian gunakan untuk menggunakan suatu pekerjaan berikut? Raise a flag on pole. Untuk mengangkat bendera dari lubang. Untuk mengangkat benda berarti apa yang di sini? Yes, good. Lever. Open a can of paint. Membuka kaleng cat. Berarti apa di sini? Wedge. Good. Wedge. Cut an apple. Memotong apel. Benarnya boleh ditulis, simple mesinnya boleh ditulis wedge. Boleh. Wedge-nya or
knife. Boleh ya, wedge-nya yang termasuk knife. Everybody have done? Semuanya sudah di halaman ini? Sudah di halaman 6 sampai halaman 7? Sudah ya? Oke, next page on page 8, still in science lesson with Miss Isna. Masih pelajaran sains ya, ke halaman 8. Next page, still unit 1. Oke. Complex machine. What the mean of complex machine? Tadi kita sudah belajar tentang simple machine. Simple machine itu mesin sederhana. Contohnya ada wedge, lever, and each. Sekarang kita akan belajar tentang complex machine. Jadi complex machine itu adalah are made of simple machine that work together. Jadi complex machine itu boleh dituliskan bersama-sama gabungan dari beberapa mesin sederhana. If you forget, you can write down. Kalau misalnya lupa kan bisa ditulis. Jadi tahu artinya, oke? Nah, di sini kompleks mesin itu contohnya adalah can opener. Atau apa itu can opener kemarin? Can opener is pembuka kaleng. Jadi di situ ada wedge, axle, and lever. What the mean of wedge? Apa kemarin artinya wedge? Ya, baji boleh ditulis lagi. Ya, wedge atau pasak ya. Axle itu apa? Poros. Tadi di sini boleh tulis baji. Di sini apa? Pengungkit. Oke. Next, we are write down together. Write a list of 3 complex machine that you and your family have used this week. Jadi tuliskan 3 contoh mesin, beberapa mesin sederhana, mesin kompleks mesin yang sudah kamu gunakan dalam minggu ini bersama keluarga kamu. Apa saja contohnya? Contohnya apa saja? Boleh scissor. What else? Can opener, and the last eggs. Okay, that's right. So this is 3 things or 3 lists that's become to machine complex. Everybody have done? Good. This is example of can opener. Jadi ini adalah can opener ya. Can opener atau pembuka kaleng. Pembuka kaleng itu contohnya seperti ini ya. The sharp edge to cut the top of the can is. Ini pembuka yang tajam untuk memotong suatu benda. Disebut apa di situnya? Pada can opener kita tulis bersama-sama, kita sebut scissor. Yang kedua, winding handle is an ... that turn off the gears. Nih, buat untuk pengunci can openernya apa itu? Good, kita tulis X di situ. Karena sebagai porosnya, axle ya, sorry axle bukan axle. And handles are made, gagangnya, pegangan dari can opener itu made of, terbuat dari apa? Plastik. Everybody have done? This is
Example of complex machine. Ini adalah contoh dari kompleks mesin. Beberapa gabungan dari mesin sederhana. Ada axle-nya, ada scissor, it's a can opener, and then axle. Next one, Unit 9. For the information, this is any text you can read. You can read only. You can read of yourself. Boleh dibaca sendiri dulu ya. Dibaca sendiri. Lawn mower. Apa itu lawn mowers? Di sini adalah mesin pemotong rumput. Engineer design and develop large and small machine. Machine are made of simple and complex machine. Jadi lawnmower itu perpaduan antara simple mesin and complex mesin. Jadi di sini ada mesin-mesinnya banyak sekali yang digunakan. Contohnya pada simple mesinnya di situ ada levers, ada wheels, and axle, pulleys, wedge, incline spring, and screw. Simple machine are often put together to make a complex machine yang disebut lawnmower. Jadi gabungan dari mesin-mesin ini bisa membuat atau komposisi dari lawnmower tersebut atau mesin pemotong rumput. Nah, next one, di situ axle, wheels and axle-nya use lawnmower to help it move. Screw is another simple machine. Screw are used to hold lawnmower piece together. Lawnmower have wedge that end in the sharp wedge. Jadi wheels and axle, roda dan porosnya berguna untuk membantu menjalankan mesin pemotong rumputnya. Screw itu termasuk simple mesin yang gunanya untuk mengencangkan suatu alat tersebut. Lawnmower juga mempunyai alat pemotong yang tajam. Nah, where would you find a wedge inside lawnmower? Di mana kamu dapat menemukan wedge-nya yang ada di dalam pemotong rumput itu? Ada di mana ya kira-kira ya? Pisau yang tajamnya kira-kira ada di mana? Ada yang bisa menemukan? Yes, that's right. Dia ada di dekat atau it's near, ada di dekat wheels and axle, ada di dekat roda dan porosnya ya, berarti ya wedge-nya, alat pemotongnya ada di dekat wheels and axle. Okay. Next one, there are bicycle. Bicycle is a complex machine too. What simple machine make up? How does its machine simple make to bicycle work? Help make to bicycle work. Jadi kita akan draw atau kita akan tarik garis yang mana yang termasuk levernya, yang mana termasuk pulley-nya, yang mana termasuk wheels and axle. Levernya dulu. Lever itu apa lever? Lever itu jungkat-jungkitnya. Jungkat-jungkitnya yang termasuk jungkat-jungkitnya pada sepeda kita tarik garis. Yang mana? Pedalsnya ya nih, yang pedalnya nih. Ini termasuk levernya. Naik turun tuh. Naik turun. Terus yang termasuk pulley. Pulley itu katrol. Katrol itu mana ya? Nih katrol nih. Rantai it's include to pulley. Rantai itu termasuk pulley-nya atau termasuk katrolnya. And the last is wheels and axle. Ayo semuanya pasti udah tahu. This is the wheels-nya ya, rodanya itu termasuk roda dan
Rose. Okay, until here any question? Okay, no question? Good. This is material for today. Machine complex and simple machine. Okay. Okay, next page. On page 10, unit 1. Okay, everybody, are you ready? We'll continue. In lesson 2, we are learn about what is the design process. Keywordnya dulu ya, keywordnya together, bersama-sama kita isi ya. Design proses sama dengan design proses, yaitu proses mendesain, proses mendesain. Engineer yaitu insinyur. Kemudian research penelitian. Sudah. Ini tadi apa? Proses desain ya, proses desain. Engineer apa tadi? Insinyur. Research penelitian. Prototypes is tiruan atau buatan. Next, design process. Nih ya, keywordnya sudah bersama-sama kita isi di sini sudah. Next one, we'll continue to the text. Design process, cara mendesain atau proses mendesain. Misalkan bacakan, when people design something new, they follow the step of the design process. The design process is step-by-step method used to solve problem. Jadi desain proses itu adalah langkah-langkah metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu namanya desain proses. Selanjutnya, people use the design process to find solution. A solution is an answer to a problem. The design process allows engineer to produce and test possible solution. An engineer is any person who design new technology. Jadi desain proses itu biasanya dilakukan untuk menemukan suatu solusi dari jawaban suatu masalah. Nah, biasanya yang melakukan suatu proses ini adalah engineer atau insinyur atau peneliti boleh. Nih, engineer, peneliti. Nah, peneliti melakukan suatu solusi untuk menemukan jawaban, dan jawaban itu nanti akan menjadi new technology, akan menjadi suatu teknologi baru. Nah, jadi insinyur itu adalah seseorang yang biasa menemukan suatu teknologi baru. Itu adalah design process. Keywordnya ada design process, engineer, research, prototype. Prototype itu tiruan atau buatan. Okay, we are answer together. At number 2, why it is important for engineer to follow the step of the design process? Mengapa begitu penting untuk seorang insinyur mengikuti langkah-langkah dari proses desain? Untuk apa? Untuk apa tadi? Kenapa seorang insinyur harus melakukan step by step, nggak langsung aja? Kenapa? Karena untuk apa sih? Karena untuk engineer use, boleh di sini tulis bersama-sama ya. Engineers use the design process
To find a solution. Jadi engineer itu untuk menemukan suatu yang baru, dia membutuhkan proses untuk menemukan solusi. Solusinya itu nanti dia akan menjawab suatu masalahnya dan menghasilkan suatu teknologi baru. Until this, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Science any question? Oke, jika tidak ada pertanyaan, enough for today. Enough about science for. Thanks for your attention and for more information, please contact me ya. Kalau misalnya ada suatu pertanyaan, boleh kalian tanya ke Miss Isna. No homework for this week. Tidak ada PR atau pekerjaan rumah untuk minggu ini. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda yang solih-solihah. Kita bertemu di pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.